Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda ada masalah untuk di pompa solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda ada masalah untuk di pompa solar mobil kita, terutama adalah untuk di mobil diesel. Itu biasanya dibekalin yang namanya pompa solar semacam ini. Ini kebetulan adalah yang saya pakai contoh mobil Panther, jadi pompa solarnya bentuknya semacam ini. Jadi untuk mobil Panther itu hampir sama ya, baik 2,3 atau 2,5 itu untuk model bentuk pompa solarnya untuk hampir sama. Yang membedakan hanya untuk beda di bagian lubang BBM atau lubang selang saluran BBM, tapi bentuknya hampir sama. Untuk pompa solar ini sendiri, ini bisa mengalami kerusakan atau trouble. Dan kalau seandainya ini sudah rusak atau trouble, ini cukup merepotkan ya. Terutama adalah di bagian mesin, otomatis dia akan bisa masalah di mesin. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda pompa solar kita itu bermasalah atau rusak, itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah kalau seandainya kita hidupkan untuk di mesin mobil kita, ini biasanya kan ada kayak bunyi jangkrik ya, jadi kayak ada tekanan nozzle. Nah ini tekanan nozzle itu hilang, jadi kayak tidak ada bunyi jangkriknya pas kita start awal tuh ya, jadi kayak krek, kayak krik gitulah, jadi kayak ada tekanan untuk di nozzle. Nah berarti kondisi pompa solar ini kita sudah lemah atau sudah kondisinya bermasalah atau mendekatin ke kerusakan. Terus yang berikutnya juga bisa terjadi seperti mobil itu masuk angin. Jadi performa mobil itu tiba-tiba turun atau drop. Jadi tenaganya itu tidak stabil atau tidak seperti biasanya. Itu juga bisa menandakan ada masalah untuk di bagian pompa solar kita. Atau yang berikutnya juga bisa pas kita hidupkan itu susah hidup ya. Jadi kita starter cengengesan tidak mau hidup, kita pompa juga tidak bisa. Nah itu mungkin pompa solar kita ini bermasalah. Nah kalau seandainya sudah kita starter tidak bisa hidup, maka langkah yang dapat kita ambil itu adalah kita coba bypass tanpa melalui pompa solar. Jadi pompa solar ini selangnya, ini yang ke tank ya, ini kita lepas. Sudah itu ini langsung kita masukkan ke bagian filter solar. Ini kita lepas, ini bisa dilepas ya. Sudah itu ini kita turunkan. Ini kita buka, kita turunkan, kita masukkan di bagian in ya. Nah ini in untuk di filter solar. Nah kalau kita starter hidup normal, berarti pompa solar kita ini sudah lemah atau ada masalah. Terus yang berikutnya itu bisa kita lihat ketika kita memompa solar atau kita cek ya. Jadi kita pompa solar semacam ini. Kalau dia kondisi pompa solar itu normal, dia ini bisa keras. Jadi begitu tekanan solar ini sudah penuh, baik untuk di filter solarnya sudah penuh, di pompa solarnya sudah penuh, dia ini akan mengeras. Berarti pompa solar kita ini masih bagus. Tapi kalau dia ini tekanannya tidak bisa mengeras, jadi kayak dol ya, kayak pokoknya nggak bisa mengeras lah dia ini. Itu berarti ada masalah untuk di pompa solar kita. Jadi mungkin klepnya itu sudah bermasalah, sudah ada celah sehingga udara itu selalu masuk, sehingga dia ini tidak bisa keras. Kalau ini kan begitu kita tekan lama-lama, nah ini kelihatan ya, ini udah nggak bisa masuk lagi. Nah ini tuh, nah dia ini langsung keras. Nah ini, jadi dia langsung keras. Nah itu berarti menandakan pompa solarnya masih bagus. Tapi kalau kita kocok-kocok, kita tekan-tekan, dia ini kok masih bisa terus, berarti pompa solarnya sudah bermasalah. Terus tanda yang berikutnya itu juga bisa dilihat daripada kondisi gas buang. Jadi di gas knalpot itu warnanya berubah menjadi yang tadinya tidak ada asap hitam, tiba-tiba ada asap hitam. Nah itu juga bisa jadi masalahnya di pompa solar. Karena asap hitam itu sendiri ya banyak sebab ya. Bisa dari pompa solarnya juga bermasalah, atau mungkin di bospomnya bermasalah, atau di yang lainnya. Tapi salah satu cirinya kalau ada asap hitam itu juga bisa terjadi pompa solar kita ini bermasalah. Nah itulah kira-kira beberapa ciri pompa solar kita ini mengalami masalah atau kerusakan. Nah, bila terjadi semacam itu ya cepat kita ganti. Karena kalau seandainya tidak kita ganti, ini nanti merembet ke bagian bospom kita.
Jadi untuk vakum di bospom kita ini bisa kena. Kalau vakumnya bospom sudah kena, itu bisa menyebabkan ya lebih ini lagi, kita harus kalibrasi untuk di bospom, biayanya juga cukup mahal. Kalau pompa solar ini ya sebenarnya kalau kita beli yang ori itu ya mahal, cukup mahal ya. Makanya pompa solar ini juga harus dirawat yang baik, karena ya sebenarnya pompa solar ini awet. Kadang-kadang mobil sampai jelek lah, sampai 10 tahun 20 tahun tuh ini masih awet. Yang penting ini selalu dirawat yang baik. Salah satu cara merawat yang baik adalah kita sering bersihkan untuk di endapannya. Jadi di lidah-lidahnya atau di vakumnya itu dia tidak ada kotoran atau sering kena air. Nah itu juga bisa menyebabkan pompa solar kita ini cepat rusak. Ini cukup gampang untuk merawatnya. Jadi pas setiap kita ganti oli mesin, kita ganti filter solar, ini kita bersihkan. Jadi ini minta dibuka, dibersihkan. Jadi kalau tidak mungkin setiap 5.000 km ini kita buang. Di sini kan ada pembuangan ya. Di bagian bawah ini kita buang, siapa tahu ada airnya. Karena kalau seandainya kita tidak rawat, itulah yang menyebabkan pompa solar kita ini cepat rusak. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.